Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Ibu, nama saya Fariza Mutiarani dengan NIM 211210067 dari kelas C Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baik, izin Ibu sebelumnya pada mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah dengan dosen pengampu Ibu Asmara Yumarni. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan kembali uraian mengenai jawaban saya mengenai UAS pada hari ini. Oke, berikut saya akan jabarkan apa saja mengenai 4 soal yang sudah saya jelaskan dalam pembacaan atau uraian di kertas double folio sebelumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Ibu, nama saya Fariza Mutiarani dengan NIM 211210067 dari kelas C Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baik, izin Ibu sebelumnya pada mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah dengan dosen pengampu Ibu Asmara Yumarni. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan kembali uraian mengenai jawaban saya mengenai UAS pada hari ini. Oke, berikut saya akan jabarkan apa saja mengenai 4 soal yang sudah saya jelaskan dalam pembacaan atau uraian di kertas double folio sebelumnya. Baik, di nomor 1 itu ada menjelaskan mengenai apa hubungan antara model, kemudian metode dan media, dan hubungan antara evaluasi dan modul ajar dan RPP. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa nih hubungan antara atau pengertian dari hal-hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu adalah model. Nah, model ini adalah rangkaian yang dibuat seorang tenaga pendidik untuk menjalankan suatu pembelajaran. Artinya berisikan mengenai metode, kemudian taktik, kemudian cara, kemudian bagaimana perencanaan dan sebagainya. Itu kalau model. Nah, sedangkan metode ini masuk ke dalam bagian dari model. Artinya metode ini berupa bagaimana cara penjelasan materi pada saat pembelajaran. Nah, metode apa yang cocok sehingga pembelajaran tersebut sangat mudah, bahkan memudahkan untuk dipahami. Dan yang ketiga itu adalah media. Nah, media ini sering kita ketahui biasanya ada 3, ada visual, ada audio visual, kemudian audio. Nah, media ini merupakan alat atau bahan yang menjadi mempermudah atau lebih memperjelas materi yang dijelaskan tersebut dengan menggunakan media tersebut agar pembelajaran tersebut mudah dipahami oleh anak-anak dan mudah dijelaskan oleh tenaga pendidik. Nah, kemudian ada mengenai modul ajar. Nah, modul ajar ini lebih kita kenal di kurikulum Merdeka atau biasa kita sebut dengan kurikulum Merdeka atau KUMAR. Nah, ini biasanya modul ajar ini berisikan hal-hal yang diperlukan tenaga pendidik, baik itu dari rencanaan pembelajaran sampai evaluasi dan sebagainya. Nah, kemudian kalau evaluasi ini terdiri dari 2, ada pengayaan dan ada perbaikan. Kalau pengayaan itu adalah untuk orang yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal, artinya sudah bisa dan sudah tuntas nilainya. Dan ketika mengikuti program perbaikan atau remedial ini berarti di bawah atau di bawah nilainya di bawah KKM seperti itu. Nah, jadi yang terakhir itu adalah RPP. Nah, RPP ini lebih dikenal dengan pada kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Jadi hubungan antara komponen-komponen ini tadi adalah rangkaian atau komponen-komponen yang diperlukan seorang guru untuk melakukan pembelajaran atau pola yang akan dilakukan saat pembelajaran. Nah, tanpa hal-hal ini, pembelajaran tersebut tidak bisa maksimal atau mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, yang pertama itu adalah lanjut saya akan menjelaskan hubungan antara model, metode, dan media. Nah, ketiga hal ini diperlukan saat proses pembelajaran itu terjadi. Bagaimana praktek di kelas dan cara penjabaran materi di kelas. Jadi proses kegiatan pembelajaran itu berkaitan dengan 3 hal atau 3 komponen ini. Nah, itu hubungannya. Kemudian yang kedua itu hubungan antara modul ajar dan evaluasi. Nah, modul ajar ini sebagai acuan dan evaluasi ini adalah sebagai bagaimana orang tersebut membuat bagaimana ke depannya, apakah harus diperbaiki, apakah harus
ditingkatkan kembali, itu yang menjadi tolak ukur pembuatan modul ajar selanjutnya. Yang terakhir adalah RPP. RPP itu adalah rangkaian-rangkaian yang berisikan bagaimana pembelajaran itu terjadi, mulai dari kompetensi dasar, kompetensi inti, indikator, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian sumber dan media, kemudian sumber ajar ataupun model dan metode yang digunakan. Itu penjelasan nomor 1. Oke, untuk nomor 2 itu mengenai apa perbedaan antara modul ajar dan RPP. Nah, biasanya kita sering mendengar kalau RPP ini ada sebelum pembelajaran, akan tetapi baru-baru ini ada yang lagi hits nih mengenai modul ajar atau yang biasa disebut dengan ATP. Nah, yang pertama itu perbedaannya adalah kurikulum K13 itu kalau acuannya itu disebut dengan RPP. Artinya RPP ini digunakan pada kurikulum K13 atau 2013. Nah, sedangkan modul ajar ini digunakan pada kurikulum Merdeka atau biasa kita dengar dengan Kumar. Yang kedua, RPP ini cakupannya lebih singkat atau lebih dikit dibandingkan dengan modul ajar. Kalau modul ajar itu cakupannya lebih luas. Dan yang ketiga, itu kalau modul ajar ini tujuannya itu lebih mencakup. Akan tetapi kalau RPP ini lebih mengkerucut seperti itu. Dan yang keempat, RPP ini berpedoman pada silabus, sedangkan modul ajar ini berpedoman pada ATP atau capaian, komponen pencapaian seperti itu. Selanjutnya itu mengenai analisis KMA 347 tahun 2022. Artinya KMA ini baru-baru dikeluarkan pada tahun lalu atau tepatnya tahun 2022. Nah, ini berisikan mengenai bagaimana sekolah itu melakukan suatu peningkatan atau suatu kualitas yang membuat madrasah itu semakin memperbaiki akreditasi atau kualitas madrasah di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Artinya kurikulum Merdeka ini kan baru-baru dicanangkan tuh. Baru tahap sekarang beradaptasi pada sekolah-sekolah. Nah, contohnya di madrasah berarti keadaan sekolah ini menjadikan kekhasan atau bagaimana sekolah itu beradaptasi sesuai dengan keadaan sekolah itu pada lingkungannya. Contohnya seperti ini. Nah, peran guru itu adalah salah satunya adalah mengembangkan isi dari kurikulum tersebut. Nah, mulai dari bagaimana pembuatan modul ajar, kemudian pembuatan atau RPP, kemudian bagaimana mengembangkan silabus, bagaimana mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian pembelajaran tersebut. Contohnya misalnya menggunakan media yang tepat. Nah, hal ini implementasinya dalam lingkungan sekolah. Misalnya lingkungan sekolah tersebut sarana dan prasarananya kurang memadai. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa membuat hal-hal yang berkaitan tersebut agar mudah dipahami dengan anak murid, agar tujuan dan capaian pembelajaran itu dapat dilakukan atau didapatkan secara maksimal. Nah, hal ini juga berkaitan dengan adanya peningkatan kualitas madrasah itu sendiri. Nah, pada pembelajaran fikih artinya bagaimana seorang guru itu bisa menanamkan, mengajarkan, dan menerapkan bagaimana pengajaran fikih tersebut di sekolah dengan kekhasan atau adaptasi lingkungan sekolah tersebut agar seorang siswa itu dapat mudah memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena mengapa demikian? Pembelajaran fikih ini adalah pembelajaran yang kita gunakan untuk melakukan atau menjalankan perintah-perintah Allah atau hukum-hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini menjadi tolak ukur bagaimana kedepannya lagi guru itu akan mempersiapkan pembelajaran yang selanjutnya. Akan tetapi kan pada saat pembelajaran itu dilakukan dengan adanya melihat pengetahuan dan bagaimana cara adaptasi siswa tersebut. Artinya pembelajaran yang dilakukan tersebut sudah berasal dari tingkat kemampuan siswa tersebut. Problematika pada pembelajaran fikih. Nah, problematika ini banyak ya, baik dari guru maupun dari siswanya. Misalnya dari guru. Misalnya guru ini kurang adanya pelatihan pada saat proses pembelajaran. Jadi guru itu hanya cukup mengajar saja, tidak tahu bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada output dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, itu adalah kurang sarana dan prasarana sekolah. Artinya jadi guru tersebut tidak bisa melakukan
pembelajaran secara maksimal, artinya medianya masih kurang. Nah, misalnya dari siswa, yang kalau dari siswa itu satu, misalnya tingkat kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Jadi kemampuan tersebut tidak bisa kita samaratakan. Terakhir itu mengenai problematika yang berdasarkan dengan pengetahuan seorang guru tersebut atau tidak kesiapannya materi. Banyak tuh, tidak guru itu mengadakan adanya misalnya pada saat penerimaan tenaga guru, guru itu tidak sesuai dengan apa jurusan yang ia kuliahkan. Misalnya dia kuliah apa, kemudian dia mengajar di sekolah jurusan apa atau mata pelajaran apa. Nah, hal ini membuat kecenderungan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka tekuni pada saat uh, melakukan atau menjajahi dunia perkuliahan. Nah, kemudian problematika contohnya yang pertama adalah siswa yang suka ribut. Itu menjadi permasalahan. Kemudian siswa yang nakal atau bandel, biasa kita sebut seperti itu, karena pola asuh atau bagaimana sikap seorang guru itu menjadikan siswa itu bagaimana sikapnya di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah prasarana tadi yang kurang memadai, misalnya tidak adanya buku cetak dan sebagainya, ini menjadi problematika. Kemudian yang keempat, pada pelajaran fikih ini siswa itu malas untuk menghafal ayat-ayat, misalnya menghafal bacaan-bacaan, kemudian malas mendemonstrasi dengan alasan malu kepada teman-teman. Mungkin itu penjelasan saya mengenai 4 soal yang sudah Ibu berikan dan sudah saya jabarkan sebelumnya. Mungkin itu saja Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada kesalahan kata, apapun kekurangan saya, kepada Allah saya mohon ampun. Saya meminta maaf Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.